Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan amati persentase ya. Amati persentase. Dan pola candle sebelumnya. Lihat, dia menjadi penerusan, maka akan meneruskan penurunan. Candle sebelumnya, saya open sell di situ. Kenapa? Karena dia akan meneruskan penurunan. Ini menjadi candle penerusan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini dia di sini mencoba membalik, namun tidak terlalu kuat. Dan di sini pembalikan itu muncul lagi, namun dibatalkan. Maka ini menjadi candle penerusan dan terjadilah penerusan penurunan di sini. Sekarang ke sini, di sini dia akan udah sempat nggak? Nah, kayaknya sempat. Harusnya sih pas di bawah tadi ya, di ujung sini dia turun agak jauh, karena ini masih agak rawan. Kenapa saya open buy? Ini indikasi pelemahan, indikasi candle tanpa sumbu merah, indikasi pelemahan. Namun dia hanya indikasi ya, dia belum betul-betul lemah, dia hanya sebuah indikasi. Terus yang menguatkan saya untuk open buy yang mana? Ini adalah tekanan ke atas tadi, makanya saya open buy di situ. Amati persentase saya bilang tadi ya, sebelum open, untuk meyakinkan. Oke, di sini saya nggak akan open. Di sini saya nggak akan open. Kita tunggu candle ini membentuk, kita akan open untuk candle selanjutnya. Sepertinya ini menjadi penerusan kenaikan karena ini tadi candle penerusan sifatnya. Namun kita lihat seberapa kuat dia meneruskan kenaikannya. Kalau dia nggak kuat, kita open buy itu bahaya. Tahan dulu, kita mau open buy, tunggu dia turun. Oke, kurang dapat. Ambil titik terendahnya, masih kurang dapat. Harusnya di sumbu bawah tadi. Oke, dapat nggak itu ya? Harusnya di sumbu bawah tadi dia turun, kita bisa open buy. Kenapa saya ragu di sini? Karena di sini penurunan ya. Sini menginformasikan ke sini. Nah, kalau sudah membalik seperti itu, dia membalik, maka saya tetap akan open buy di sini. Tunggu dia agak turun. Benarnya terlalu tegas saya di mendekati 31. Di sini ambil aja. Delay masalahnya, jadi saya agak tergesa-gesa. Dia masih turun lagi, ambil lagi. Kompensasi yang tadi. Kenapa saya open buy? Di sini saya bentar. Error aplikasinya. Kenapa saya open buy di sini? Tunggu.
tunggu. Aplikasinya error. Apa sinyalnya ini, nggak tahu. Profit ya, profit. Tunggu ya, aplikasi apa sinyalnya. Kita pindah dulu sampai normal. Oke, sudah normal. Nah, kenapa saya open buy di sini? Padahal ini adalah candle penurunan dan dia membentuk resisten di sini. Kenapa saya open buy? Karena ini tadi membentuk pelemahan seller. Pelemahan seller sumbu sama panjang. Itu pelemahan yang sangat kuat. Terus di sini candle support dengan tekanan ke atas. Maka di sini sangat menyupport untuk kenaikan. Seperti itu aja. Sekarang di sini udah lewat. Tapi kok detiknya nggak sama ya. Bentar, hati-hati di sini. Nah, binomo bisa sering gitu ya. Detiknya itu nggak sama perpindahan candlenya. Entah itu delay atau apa, nggak tahu. Sini masih ke bawah, namun kita sudah telat. Nah, kalau dia ke atas menolak dari konfirmasi tadi, kita langsung open buy untuk candle selanjutnya. Seharusnya dia ke bawah. Kenapa? Karena di sini dorongan ke bawah walaupun tidak kuat ya. Di sini juga candle seller walaupun tidak kuat. Namun di sini saya akan open buy. Bentar, tunggu dia turun. Tunggu turun. Oke, ambil. Delay sepertinya ya. Nggak dapat kita sumbunya. Delay banget. Ya udah, jangan dipaksa lagi. Delay banget. Jadi intinya kita cukup memahami pola candle. Ini ketemu ini menjadi ini. Untuk meyakinkan kita, amatilah persentase loss ya. Ini kok delay banget. Kalau di situ tadi harusnya profit, kita bisa open di bawah. Nah, berarti tadi ke bawah ke atas ya. Jauh ke bawah ke atas. Harusnya tadi profit karena saya mau open buy-nya tadi di sini. Ini delay banget di sini. Untuk candle selanjutnya masih ada penurunan. Bentar, kita tunggu candle ini dulu membentuk apa. Kalau dia membentuk candle hijau, kita opennya setelah 31. Kalau dia membentuk merah, kita bisa langsung open. Waduh, turun lagi, naik lagi dia. Gak apa-apa. Untuk candle selanjutnya saya akan open buy. Candle selanjutnya ambil lagi. Wah, telat. Jangan lagi. Untuk candle selanjutnya saya akan open buy. Tahan. Harusnya pas di atas tadi kita ambil duluan supaya dia nggak bisa ngejar lagi. Pas di atas, pas di bawah. Sini bisa ambil.
2 menit ya amannya. Kalau dia kuat di sini, oke, dia lemah, nggak apa-apa, aman itu aman, sudah pasti aman ya. Kenapa saya bilang pasti aman? Bentar, kita open dulu, kita open lagi di sini, tahan. Wah, dia sudah naik, jangan. Kalau dia turun mendekati batas kita tadi, kita open lagi. Kenapa saya sangat yakin di situ? Karena sini tekanan ke atas yang sangat kuat. Di sini tekanan ke atas juga walaupun dia membentuk candle merah. Nah, di sini sudah pasti akan membentuk tekanan ke atas yang kuat. Oke, dia membentuk, kita tahan. Dia membentuk pelemahan sepertinya, pelemahan buyer. Dan candle selanjutnya akan terbentuk penurunan. Kita ambil sell di sini. Buru-buru aja kalau dia naik, ambil sell. Naik lagi, naik. Gak mau lagi dia. Oke, ambil lagi di sini. Sepertinya buyer cukup kuat, namun kita tetap mengambil ujungnya ya. Kita tetap mengambil sumbunya yang paling atas. Jadi kalau misalkan kita loss yang di bawah, yang di atas kita dapat. Karena polanya seperti itu. Ini saya sangat terburu-buru tadi, jadi terlalu banyak open posisi. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya, merusak Jadi usahakan mendekati 31 kalau dia naik. Sekarang amati lagi di sini. Dia masih naik di sini. Nah, sini terlalu terburu-buru juga saya, sorry. Turun lagi. Oke, ambil. Dia akan membuat sumbu di bawah. Walaupun seandainya dia tidak terlalu kuat naik, walaupun dia membentuk candle merah sekalipun, dia tetap akan membentuk sumbu di bawah. Dari mana? Kita mengambil informasinya dari sini. Dan ini candle hijau masih ya. Berarti di sini masih ada kekuatan buyer, didukung oleh tekanan ke atas. Maka membentuk candle seperti ini. Walaupun seandainya buyer tidak kuat lagi, dia tetap akan membentuk sumbu di bawah. Walaupun misalkan candle merah, dia tetap akan membentuk sumbu di bawah. Yang penting sebelum 31 kita OP-nya. Sini masih akan naik. Waduh, nggak dapat kita ya ujung bawahnya. Jangan dipaksa kalau nggak dapat. Coba kita paksa ya. Delay. Harusnya pas dia ke bawah tadi kita ambil sudah. Ini kebanyakan ngoceh. Karena ini riskannya kenapa? Ini adalah informasinya mengindikasikan pelemahan ya. Ini mengindikasikan pelemahan walaupun dia bukan pelemahan, namun dia mengindikasikan pelemahan. Dan di sini candle ini juga indikasi pelemahan. Lihat ada sumbu atas bawah. Walaupun wujudnya memang tekanan ke atas dengan sumbunya panjang bawah. Makanya kalau kita mau OP di sini harus mengambil ujungnya di bawah. Kalau di tengah-tengah sini bahaya, riskan. Oke. Delay banget. Pasti loss lagi ini. Dan terlalu delay. Wow. Jadi kalau trading dulu jangan dipaksakan ya sinyal kayak gitu. Makanya bermain di real ketika sinyal.
karena kita cenderung emosi di situ. Waduh, apa sih ini? Karena kita cenderung emosi di situ. Profit nggak tadi? Sepertinya loss karena delay tadi ya. Ini candlenya. Seandainya kita dapat posisi bawahnya pasti profit. Sekarang kita baca lagi di sini. Pelemahan. Kita akan open sell untuk candle selanjutnya. Tunggu. Kalau dia membentuk kekuatan di sini kita akan open buy. Jadi seperti itu aja membaca pola. Ketika candle ini berjalan kita baca duluan. Dari mana? Dari sini ke sini, ke candle berjalan. Nah, ininya kita baca dulu adalah tekanan ke atas, walaupun tidak terlalu kuat ya. Nah, kita baca ini yang berjalan itu, kalau dia membentuk kekuatan kita akan open buy, kalau dia membentuk penurunan kita akan open sell. Itu pelemahan. Namun saya tetap akan open buy di sini. Tunggu dia agak turun. Kalau dia sudah naik itu jangan, karena kenaikan tidak akan terlalu kuat di sini. Tunggu agak turun. Aduh. Di sini bisa turun ya. Bisa saja dia turun karena ini pelemahan. Maka kita open sell untuk candle selanjutnya. Siap-siap open sell. Dibalas saja itu. Saya orang fokus. Ini bisa saja dia turun karena ini penurunan dan ini pelemahan buyer ya. Oke, tinggal open sell di sini. Ambil sell. Terlalu cepat. Delay banget, sorry. Nah, untuk mengompensasi yang tadi, tapi usahakan kalau kita mau kompensasi jangan asal-asalan, harus yakin. Jangan karena emosi, karena nafsu, jangan. Harus yakin, oh candle ini bakal kayak gini seterusnya gitu. Oke, sepertinya delay banget sinyalnya. Stop aja ya habis ini. Delay. Sepertinya cukup. Jadi kayak gitu. Ketika candle berjalan, kita baca candle ini. Ini masih berjalan. Baca candle ini membentuk apa? Itu cara cepatnya kita membaca candle. Karena kalau sudah ini terbentuk, kita membaca yang ini dengan yang ini, maka kita bisa telat open di sini. Jadi sebelum ini terbentuk, kita baca yang ini dulu. Kalau misalkan ini kayak gini, terus gini di sini kayak gimana, ini kayak gini di sini kayak gimana gitu. Yang penting ininya baca duluan. Koneksi internet tidak stabil. Oke. Itu karena kita tidak dapat ujungnya tadi ya, ujung shadownya di sini. Harusnya profit. Harusnya profit. Saya open sell tadi di shadow ini. Masa di sini. Oke, di sini lagi kita open. 1 2 3. Dia masih akan turun. Bentar.
Bentar, tahan dulu. Ini sinyalnya delay banget, sorry. Kayak Euro USD aja geraknya. Nah, oke, kita buy. Karena delay, hajar aja. Itu bisa menjadi candle penerusan sebetulnya. Nah, seperti inilah orang emosi ya. Jadi jangan emosi. Main bom. Terus kalau lossnya banyak. Kalau profit ya nggak apa-apa, banyak profitnya. Kalau lossnya juga banyak. Usahakan kalau kompensasi harus betul-betul yakin di situ. Harus betul-betul matang perhitungannya di candle saat kita kompensasi itu. Benar nggak kesana arahnya gitu. Jadi seperti itu kita membaca candle. Jangan bermain di market yang delay. Itu satu poin utama. Karena emosi kita bakal terpancing di situ. Karena kita open delay misalkan jadi loss, emosi kita akan terpancing di situ. Yang kedua, cara membaca candle. Bacalah saat candle konfirmasi masih berjalan. Ini kan konfirmasi masih berjalan. Baca di sini dulu. Ini menunjukkan tekanan ke atas namun tidak terlalu kuat ya. Dia cenderung lebih menjadi candle penerusan. Lalu baca kita ke sini. Nah, jikalau candle ini menjadi seperti ini, maka candle selanjutnya menjadi seperti apa, seperti itu. Nah, dia akan membentuk candle sumbu atas di sini. Lihat, dia akan membentuk candle sumbu atas, entah dia berwarna hijau atau merah, dia tetap akan membentuk candle bersumbu atas. Dari mana? Ini menjadi candle penerusan tadi ya, menjadi candle penerusan karena di sini merah, di sini merah, ya, maka dia menjadi candle penerusan. Dan di sini tekanan ke bawah, ini merah ini tekanan ke bawah. Walaupun dia membentuk pelemahan ya, namun ada tekanan ke bawah. Berarti di candle itu masih akan membentuk wujud dari tekanan ke bawah, walaupun tidak terlalu kuat. Oke. Di situ dia membentuk kekuatan kenaikan malahan ya. Kalau kita menemui yang menolak daripada pola candle seperti itu, tinggal kita bantai di sini misalkan. Tahan dulu. Dia akan turun di sini. Namun ada potensi kenaikan sedikit. Jangan open. Seperti itu aja, jangan open. Karena berbahaya. Candle yang seperti ini panjang sekali, itu dia bisa menghabiskan kekuatan buyernya di situ. Maka setelah candle yang luar biasa panjangnya, lebih besar kemungkinan akan muncul candle kembalikannya warna merah ya. Saya akan open buy untuk candle selanjutnya di sini. Nah, ke bawah ya sinyalnya. Oke, terbawa angin. Jadi selain melihat pola candle, kita juga harus menganalisa pergerakan pasarnya.
Kalau dia mulai menolak dari pola candlestick itu, berarti ada yang akan berubah dari dari polanya itu. Jadi kembali lagi ke awal mengatur polanya. Misalkan di sini berubah, polanya di sini berubah. Jadi kembali lagi ke awal, kembali lagi ke sini dari awal lagi. Candle selanjutnya saya akan open sell. Seperti itu aja sih. Polanya nggak ribet-ribet. Kita akan open sell di candle selanjutnya. Namun tahan saja dulu. Kenapa saya open buy di situ? Sangat yakin karena ini kekuatan dari dia yang menunjukkan kekuatan ke atas kenaikan, maka akan muncul di sini. Saya akan open sell, tapi tunggu dia naik agak tinggi ya. Tunggu dia naik agak tinggi, kita akan open sell. Sebenarnya ini kurang ideal, tapi karena delay jadi saya open duluan. Idealnya itu mendekati 31. Kita mengambil sumbu atasnya. Oke. Gerakannya udah nggak stabil ya. Kalau di real sudah saya hancur. Oke. Menolak lagi. Oke. Candle selanjutnya dia masih naik. Namun ini harusnya membentuk sumbu atas. Dapat ya. Tipis. Dapat. Oke. Kita tadi karena delay, jadi nggak dapat yang atas banget. Di sini dia masih naik. Kenapa? Dari ini loh. Nah. Walaupun ada dorongan ke bawah. Lihat sumbu atasnya itu menunjukkan dorongan ke bawah. Namun di sini masih menunjukkan tekanan ke atas. Berarti di sini akan membentuk pelemahan buyer. Oke, seperti itu aja. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buyer sudah nggak kuat lagi, dia membalik di sini. Namun kalau buyer masih kuat, dia akan membentuk pelemahan buyer. Dia membalik, berarti candle selanjutnya pelemahan seller. Kenapa? Karena ini candle buyer. Di sini kekuatan resisten, maka di sini masih akan turun. Namun membentuk pelemahan seperti itu. Kalau mau open buy, tunggu dia turun lagi. Nah, delay banget kan? Gak dapat jelas kalau delay. Harusnya dapat di sini sumbu. Ya udah, saya tutup aja. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kita tunggu aja ya. Saya agak sakit hati kalau lossnya kayak gitu. Sorry, kita open lagi di sini. Sell. Nah, gini aja. Begitu cara mengatasi market yang seperti ini.
dia bakal membentuk sumbu atas. Ya. Oke, dapat ya. Harus dapat. Baru kita tutup di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.